Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Hari ini kita bisa menjumpai buku Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Di situ kita akan melihat apa kata firman Tuhan untuk beberapa hal penting bagi kehidupan kita orang-orang percaya yang mengiring Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang berkata sebagai berikut. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat manusia, sebagai orang-orang yang percaya sekalipun, pasti kita mempunyai rancangan, pasti kita mempunyai usaha, baik dalam diri kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam usaha pekerjaan kita. Maka usaha itu kita akan usahakan supaya mencapai tujuannya dengan baik. Nah, target-target yang sudah ada tentunya kita akan jadikan itu fokus, bahwa saya harus capai hal itu, saya harus seperti itu. Dan manusia tidak sedikit menggunakan tenaganya, menggunakan potensinya, menggunakan uangnya, semua untuk mencapai rancangan-rancangannya. Namun di dalam keseluruhan rancangan yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, tentunya tidak ada rancangan kita yang buruk. Namun karena kita tidak maha tahu, hanya Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan punya rancangan jauh lebih baik dari rancangan kita. Tuhan punya tujuan jauh lebih baik dan lebih mulia dari rancangan yang kita sudah pikirkan, yang kita sudah tetapkan sebagai target yang kita akan capai. Sebab itu, dalam hal inilah kita diingatkan supaya kita boleh berjalan di dalam rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Kita mau berjalan di dalam tujuan yang Tuhan sudah siapkan untuk jalan hidup kita. Kita menjumpai satu pengalaman yang kita bisa lihat di dalam buku Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 9, di mana seorang yang bernama Yusuf di dalam usianya yang masih cukup muda dan belia, dia menemukan suatu pengalaman yang luar biasa, yaitu mimpi. Mimpi yang luar biasa, di mana mimpi itu menceritakan dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi orang penting. Dan dalam situasi seperti itu, Yusuf mengetahui bahwa itu adalah datangnya dari Tuhan. Sebagai umat manusia, kita boleh tahu Tuhan punya rancangan yang baik, tetapi mencapai rancangan itu bukanlah caranya kita, bukanlah jalannya kita, bukanlah strateginya kita, tetapi rancangan itu ditentukan oleh jalannya Tuhan. Sebab itu kita menemukan Yusuf yang sudah melihat masa depannya, yang sudah melihat mimpi yang luar biasa itu. Namun dia tidak bisa mencapai itu dengan caranya sendiri. Dan kita tahu bagaimana lika-liku hidup dari seorang yang bernama Yusuf, yang kalau dipikir seakan-akan jalan untuk sampai ke istana, bukan jalan itulah yang harus dijalani Yusuf. Ternyata Tuhan punya jalan jauh lebih baik, jauh lebih mulia dari jalan Yusuf. Sebab itu Yusuf mengikuti jalannya Tuhan. Dia mengalami banyak tekanan, dia mengalami banyak kesukaran, dia mengalami banyak kesulitan.
Tetapi itu tidak menghambat jalan yang Tuhan sudah rancangkan untuk Yusuf menjadi orang besar di Mesir. Sebab itu dikatakan dalam Kejadian 41 ayat 38, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena Yusuf telah mengikuti jalan Tuhan yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan hambatan. Tetapi jalan itulah jalan yang ditentukan untuk sampai ke istana Firaun. Seringkali kita punya rancangan, tidak akan ada rancangan kita yang harus melewati jalur-jalur seperti yang sudah ditempuh oleh Yusuf untuk mencapai orang yang besar, orang yang luar biasa, sebagai orang yang dipercaya oleh Raja Mesir. Itu adalah suatu pengalaman di mana ketika Yusuf mengikuti jalan Tuhan, maka mimpinya terkabulkan. Kita menjumpai juga ada seorang muda yang bernama Daud. Daud inilah yang pernah meminta kepada Tuhan, "Peringatkan aku Tuhan, bahwa Engkau yang sudah mengangkat aku dari belakang kambing domba ayahku. Engkau yang sudah mengangkat aku menjadi orang besar di negeriku sendiri. Ingatkan aku senantiasa supaya aku jangan salah." Kita melihat bahwa Daud adalah orang yang telah berhasil dalam hidupnya untuk melakukan jalan Tuhan, melakukan rencana Tuhan. Secara manusia, kita tidak pernah terpikirkan bagaimana Daud bisa sampai ke istana Saul. Tidak mungkin. Dia kerjanya setiap hari hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya. Tidak mungkin Daud bisa sampai ke tempat terhormat seperti itu. Tetapi jalan Tuhanlah yang ditempuh oleh Daud, sehingga jalan itu membawa Daud sampai kepada posisi yang tertinggi bagi bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya rencana, kita punya cita-cita, kita punya rancangan. Tetapi carilah jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan, jalan yang terbaik, jalan yang sempurna, jalan yang tidak pernah salah, untuk kita mencapai hari depan yang penuh harapan yang Dia rancangkan untuk kita. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Dengan kata lain, apa yang kita sudah pikir untuk berhasil, ternyata itu bukan rencana Tuhan. Sama seperti kita memikirkan sesuatu yang harus seperti itu, ternyata Tuhan tidak pakai cara itu. Tuhan punya cara, karena Tuhan yang buat jalan untuk mencapai tujuan yang Dia sudah tetapkan. Sebab itu sebagai orang percaya, kita melihat pelajaran dalam Alkitab ini, bagaimana Daud menjadi orang besar, menjadi orang ternama, karena dia menempuh jalan Tuhan. Dia tidak pakai jalannya sendiri. Ada banyak orang memberikan saran kepada dia untuk menggantikan Saul dengan segera, kalau perlu bunuh supaya kau jadi raja. Tetapi Daud tidak mengikuti cara itu, karena itu bukan jalan Tuhan. Sebab itu mari di hari yang baru ini, ada banyak rancangan kita untuk kerja kita, untuk keberhasilan kita di hari ini atau untuk di akhir tahun ini. Kita sudah punya target yang kita akan capai. Tapi firman Tuhan ingatkan, pakailah jalan Tuhan, tempuhlah jalan Tuhan, karena jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik untuk membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan itu. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari yang baru ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di balik rancangan kami, ternyata ada rancangan yang luar biasa lebih baik, rancangan yang agung yang Engkau siapkan untuk kami. Namun seringkali kami tidak pilih rancangan itu, karena kami terbawa dengan cara kami, pikiran kami,
kemampuan kami, dan kami melupakan cara Tuhan, jalan Tuhan untuk membawa kami kepada rancangan Tuhan yang penuh harapan itu. Sebab itu Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami tidak berjalan jauh dari tujuan Allah untuk kehidupan ini. Tapi biarlah kami dapat melakukan kehendak Tuhan sepanjang hari ini sebagai wujud kami mentaati dan menuruti jalan dan rancangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, baik yang akan pergi berbisnis, bekerja, maupun studi ataupun yang tinggal di rumah. Karena Engkau merancangkan yang terbaik bagi kehidupan ini dan nama-Mu lah yang akan dipermuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah saat yang baik untuk Pelprit pria Pantekosta untuk beribadah pada jam 6 sore di ruang Alpha Omega. Dan juga acara ibadah itu akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Saudara, kiranya memperoleh berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.